Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem penamaan dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini kita beranggotakan yang pertama ada Bramandito Yusuf Rizky Afandi selaku saya sendiri, kemudian ada Ferdian Wihar Mariansyah, kemudian ada Isyal Saipullah, kemudian Aryo Fajar Laksono, dan terakhir Raffi Pasya Sidik. Oke, langsung saja. Pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Yang kedua, nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak seperti berkas, file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebut, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut dengan access point, address, atau alamat. Kemudian ada flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat resolving pada sistem penamaan. Pada sistem penamaan flat naming yaitu yang pertama ada broadcasting dan multicasting, yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home base approach, yang terakhir ada hierarchical search tree. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdian Wihar Mariansyah. Broadcasting dan multicasting. Broadcasting, cara ini cukup sederhana yaitu mengirim sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasinya adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Multicasting. Cara lainnya adalah dengan melakukan multicasting, yaitu terkoneksi dengan jaringan nirkabel hardware-nya ketika pegawai lain mencoba menghubungi laptop tersebut, maka pesan dikirimkan hanya ke komputer yang tergabung dalam jaringan pegawai. Pada teknik ini, setiap kali sebuah identitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer.
Permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Rantai pointer akan semakin panjang sehingga penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Home-based approach. Di sini ada alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Selanjutnya, ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Lalu, ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Selanjutnya ada hierarchical search tree. Di bawah ini ada contoh gambarnya, hierarki organisasi dari layanan lokasi di dalam domain masing-masing berasosiasi dengan node directory. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Selanjutnya, sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai leaf domain. Selanjutnya, setiap domain D memiliki simpul direktori dir atau D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon direktori dengan simpul paling atas disebut simpul direktori akar, root direktori nodes, yang mengetahui semua entitas. Next. Selanjutnya ada struktur naming. Plate name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenal manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Next. Dan selanjutnya ada namespace. Nama-nama biasanya diatur sebagai sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Sebuah diagram yang terdiri dari simpul, node, dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graf yang mempresentasikan namespace yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua, simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjukkan pada dari simpul daun lain. Yang ketiga, simpul direktori menyimpan sebuah tabel yang disebut direktori table. Yang keempat, yang berisi pasangan nama sisi edge yang mengarah ke luar menuju pada sebuah simpul
anak dan identifier dari simpul anak tersebut. Simpul yang menjadi induk dan tidak memiliki induk tersebut sebagai simpul root atau akar. Yang kelima, sebuah graf yang penamaan dapat memiliki beberapa root, namun demi kesederhanaan biasanya sebuah graf penamaan hanya memiliki satu root. Dan berikut ada contoh gambarnya. Selanjutnya ke Baik, untuk yang selanjutnya yaitu implementasi namespace. Yang pertama itu namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna atau manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Yang kedua yaitu pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau name server saja. Namun, pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Yang selanjutnya itu adalah name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama. Ketika kita mendapatkan patch dari nama tersebut, proses name resolution ini menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Yang selanjutnya itu adalah implementasi name resolution. Untuk yang pertama itu distribusi namespace pada beberapa server berimplikasi pada cara melakukan name resolution atau name lookup. Untuk memperjelas uraian digunakan contoh absolute path name berikut, yaitu root, ID, AC, poltech, FTP, PUB, index.html. Yang kedua yaitu teknik name resolution pertama adalah iterative name resolution, di mana entitas yang ingin melakukan name resolution pada sebuah nama menyerahkan absolute path name tersebut kepada name resolver lokal. Yang ketiga adalah name resolver lokal kemudian menghubungi server root yang hanya dapat melakukan resolution hingga label ID saja. Server root akan mengembalikan alamat name server simpul ID kepada name resolver lokal yang kemudian akan menghubungi name server simpul ID untuk mendapatkan alamat server simpul AC dengan mengirimkan ID yaitu AC, poltech, FTP, PUB, dan index.html. Yang keempat itu proses resolving akan terus berulang hingga pada name server pada simpul poltech yang akan mengembalikan alamat server FTP. Pada giliran server FTP akan melakukan resolving terhadap sisa patch name yaitu PUB dan index.html dan mentransfer file yang diminta yaitu index.html. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Pasyasidik. Baik, terima kasih Aryo. Di sini ada atribut based naming. Pertama, ada penamaan secara datar atau flat dan terstruktur. Struktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi, location independent. Dua, penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. 3. Salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming. Penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya.
Baik, lanjut di directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada kasus pemilihan atribut-atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan filtering ditambahkan di mana penyaringan akan memilih email yang boleh masuk berdasarkan atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. Implementasi hierarkis atau yang biasa dikenal Lightweight Directory Access Protocol. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, lalu Windows 2000 dan Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP, sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal OpenLDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Masih gua ini. Masih. Banyak banget. Sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai directory information base atau disingkat DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari yang dikenal dan relatif distinguished name atau RDN singkatannya. Seperti halnya pada DNS, penggunaan RDN menghasilkan hierarki kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree atau DIT. Nah, di sini ada apa nih? Tabelnya. Di atribut ada country, locality, organization, organizational unit, common name, mail underscore server, ftp underscore server, www underscore server, dan ada apanya nih, ABBR-nya singkatannya kali ya, ada C, L, O, OU, CN, terus underscore apa strip nih, strip, lalu di value-nya ada NL, terus Amsterdam, Vrije Universiteit, terus COM-SC, terus main server, lalu ini kayaknya angka nih, angkanya 137.3.20.3.130.37.24.6 137.37.20.10, lalu 130.37.20.20, lalu 130.37.20.20. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ferdian, Isyal, Aryo, Raffi telah berkontribusi Ya, Mas Bram. presentasi ini. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih.
Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.